Allah Bapa yang kekal, Elohim Yahweh, dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang kami nyatakan melalui pujian ini menjadi terbukti di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau lebih dari nyawa kami. Bapa di dalam surga, tuntun kami agar kami dapat membuktikan apa yang kami sampaikan siang ini melalui pujian yang baru saja kami sampaikan Tuhan. Kami membutuhkan anugerah-Mu, kami membutuhkan firman-Mu, dan kami membutuhkan kuasa Tuhan yang menaungi kami sekalian, yang mencerahkan pikiran kami sehingga kami benar-benar memahami, mengerti, karena pengalaman pribadi kami dengan Tuhan yang hidup, yang pada akhirnya membuat kami sanggup membuktikan apa yang kami ucapkan, bahwa Engkau lebih dari nyawa kami. Bapa, berkati kami dengan firman-Mu, bimbing kami dengan firman-Mu Bapa. Kami buka hati kami dan bejana hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu Bapa. Mari berbicara Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari bersama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen rindu ingin dipakai Tuhan, tetapi pada kenyataannya mereka tidak siap. Termasuk saya, tidak siap untuk diremukkan Tuhan. Rindu Tuhan pakai, sehingga melalui hidup kita keharuman Tuhan itu tercium. Tetapi masalahnya adalah kita tidak bersedia ketika diremukkan Tuhan, supaya aroma keharuman Tuhan itu merebak Bapak Ibu. Ketika Tuhan hendak meremukkan kita melalui masalah-masalah dalam hidup kita, penganiayaan yang menimpa kita, kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan Engkau di mana? Tapi izinkan saya siang hari ini menegaskan kepada Bapak Ibu, bahwa aroma Kristus tidak keluar dengan sendirinya dari diri kita, tetapi harus melewati satu proses yang namanya peremukan. Betapa harumnya kehidupan Tuhan Yesus itu Bapak Ibu. Dan puncak peremukan hidup Tuhan Yesus itu ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah taman peremukan. Taman peremukan, yaitu kalau sesuai artinya Bapak Ibu, dan memang di taman itu dulunya adalah tempat penggilingan, tempat memproses anggur. Jadi Taman Getsemani adalah taman di mana sebelumnya di sana ada pabrik anggur atau proses pembuatan anggur, di mana biji-biji atau buah anggur, maksud saya, buah anggur itu digiling di sana. Jadi buah anggur itu diremukkan Bapak Ibu, digiling dengan batu yang amat besar untuk menghancurkan anggur-anggur itu. Sehingga anggur itu mengeluarkan airnya. Jadi anggur itu harus diremukkan supaya bisa kita konsumsi. Supaya manusia bisa konsumsi air anggur itu. Jadi tidak datang dengan sendirinya air anggur itu. Diproses Bapak Ibu, diremukkan. Dan Tuhan Yesus diremukkan di sana. Sehingga Tuhan berkata dalam proses yang berat itu, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tidak mudah memang ketika kita masuk dalam proses peremukan. Kita dianiaya, kita dilukai, kita difitnah. Tapi semuanya itu adalah baik, supaya aroma Kristus itu keluar. Sebab aroma Kristus tidak mungkin keluar tanpa adanya peremukan. Saudara tahu minyak kayu putih harus diproses sebelum kita menggunakan minyak itu. Melalui proses apa? Peremukan. Daun-daun segar itu diremukkan Bapak Ibu. Kalau saudara bisa memetik daun
eukaliptus, saudara petik daunnya, saudara gosok-gosok di tangan baru kecium harum, ya kan? Iya loh, diremukkan. Dan untuk mendapatkan minyak esensialnya harus diremukkan. Daun segar diremukkan supaya dapat mengeluarkan aroma atsiri dari daun itu. Nah Bapak Ibu, kita sering ingin menjadi berkat, mau menjadi berkat bagi orang lain, tetapi tidak mau terluka. Kita mau jadi berkat bagi orang lain dipakai Tuhan, tapi tidak mau memikul salib. Menjadi saksi tanpa salib. Menjadi alat Tuhan tanpa terluka. Menjadi terang Tuhan tanpa terbakar. Gak mungkin Bapak Ibu. Saudara mau jadi terang Tuhan? Harus dibakar. Saudara mau menebarkan keharuman? Mau. Saudara harus mengalami peremukan. Tanpa semuanya itu Bapak Ibu, kita tidak bisa menjadi keharuman bagi Tuhan. Salib itu mengajar kita. Dalam penderitaan, justru dalam penderitaan, keharuman Kristus itu memancar Bapak Ibu. Keharuman Kristus itu menguap. Justru dalam penderitaan kita menjadi pantulan Kristus yang paling nyata dalam hidup. Coba Bapak Ibu kita lihat di dalam 2 Korintus 2 ayat 15. 2 Korintus 2 ayat 15. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Bapak Ibu nanti saya jelaskan. Nanti WL silakan baca. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Siapa kami ini? Rasul Paulus dan teman seperjalanannya. Sebab kami ini bagi Allah. Jadi menurut Allah bukan menurut Rasul Paulus sendiri. Tetapi dia bisa membuktikan kemanapun dia pergi. Aroma Kristus itu tercium. Katakan amin. Aroma Kristus tercium melalui kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus. Di mana? Di tengah orang-orang yang akan diselamatkan. Bahkan di tengah-tengah orang yang binasa. Akan tercium bau harum. Saudara, pandangan teologi masing-masing gereja berbeda-beda. Setuju Bapak Ibu? Pemahamanku dengan pemahaman teman-teman yang lain pendeta bisa berbeda. Sinode yang satu dengan sinode yang lain bisa berbeda pemahaman teologinya. Kita bisa tidak diterima, kita bisa ditolak. Tetapi satu hal yang tidak akan pernah bisa ditolak oleh siapapun, meskipun berbeda gereja, meskipun berbeda agama, ketika saudara dan saya berbau harum. Ketika keharuman Kristus itu memancar lewat hidup kita, saudara tidak mungkin ditolak. Pandangan teologi bisa ditolak. Pemahaman teologi kita bisa ditolak oleh gereja manapun. Tetapi keharuman Kristus itu tidak mungkin ditolak oleh siapapun. Di mana hidup kita memancar keharuman Tuhan. Tapi untuk memancarkan keharuman Tuhan bagi mereka yang diselamatkan maupun mereka yang memang menolak hingga binasa, kita harus bersedia diremukkan. Katakan amin. Kita harus bersedia diremukkan. Justru Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus berkata, kami adalah bau yang harum dari Kristus. Bau yang harum. Dari kata, bau yang harum dari kata euodia. Euodia yang artinya aroma yang menyenangkan. Atau aroma yang memenuhi seisi ruangan. Aroma yang memenuhi seisi ruangan. Dan perhatikan Bapak Ibu, Rasul Paulus bisa membawa keharuman itu setelah melewati proses Bapak Ibu.
Proses apa? Lihat 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Lewat proses ini Bapak Ibu, apa yang dialami? Nanti ada 5 peristiwa yang akan saya sampaikan tentang proses yang dialami oleh Rasul Paulus. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Perhatikan Bapak Ibu. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Nah, perhatikan Bapak Ibu, sebab itu kami mau. Di sini Rasul Paulus memberi kesaksian. Saudara harus tahu apa yang harus saudara ketahui. Disampaikannya ini kepada jemaat di Korintus, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Terus? Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Seberapa berat beban yang harus dipikul Rasul Paulus? Sangat besar, begitu berat beban yang harus dipikul oleh Rasul Paulus dan rekan sepelayanannya Bapak Ibu. Terus? Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Lihat Bapak Ibu. Dengan beban berat yang harus dipikul mereka, sampai-sampai mereka berkata apa? Hingga kami putus asa. Sekarang pertanyaannya, saudara pernah gak mengikut Tuhan itu sampai putus asa? Rasul Paulus mengalami dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan di Asia kecil, dia mengalami begitu banyak beban yang berat, sampai-sampai membuatnya putus asa akan hidup kami. Tapi di sini bukan dia kecewa lalu naik angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berserah. Artinya aku menyerah Tuhan. Aku putus asa dengan hidup ini. Enggak. Dia bukan putus asa dengan pelayanan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bukan putus asa atas kepercayaan Tuhan kepadanya untuk melayani. Bukan Bapak Ibu. Artinya apa? Orang seperti ini udah gak mengharap hidup makmur lagi. Setuju Bapak Ibu? Kami telah putus asa juga akan hidup kami. Artinya kalau kami harus mati ya matilah. Gitu Bapak Ibu. Dia sudah gak mikirkan hidupnya. Masa depannya gimana masa depannya. Gak mikir ke situ. Mau punya anak atau enggak. Mau punya rumah atau enggak. Mau punya duit atau enggak. Udah gak mikir ke situ. Masalah mau selesai atau enggak masalahnya. Sudah gak pusing dia. Udah gak pusing. Yang penting dia tetap setia melayani Tuhan. Ayat berikutnya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Nah, seolah-olah kami sudah dijatuhi hukuman mati. Kalau orang Bapak Ibu di pengadilan dan memang putusan hakim adalah gitu ya. Ini dalam proses tapi memang sudah ada tuntutannya, mati. Seperti itu. Udah gak berharap lagi masa depan di bumi, udah gak. Sudah tidak punya masa depan di bumi. Seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ya udah, jalani terus pekerjaan Tuhan dengan setia. Terus? Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Nah, ini luar biasa. Seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati atau akan dieksekusi mati. Tapi itu baik buat Rasul Paulus dan timnya. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Terima kasih Bu. Jadi gak terlalu pede lagi dengan dirinya. Mau mati ya mati. Tapi kami percaya kalaupun kami mati, kami sudah mempercayakan diri kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia gak takut lagi mati. Tapi memang hari-hari hidupnya seperti orang yang menuju kepada eksekusi mati. Gak apa-apa. Dia tahu persis kemana dia akan pergi. Jadi dengan penderitaan yang dialami Rasul Paulus, dia bukan putus asa terhadap pelayanan itu, bukan. Dia memang sudah tidak lagi mencintai dunia. Sudah putus asa dengan
sudah putus cinta dengan dunia. Udah putus percintaan dengan dunia. Bapak Ibu masih mencintai dunia? Aku juga nanya nih dalam diriku, apakah aku masih mencintai dunia? Sampai dunia mengecewakan kita, baru kita putus cinta dengan dunia. Bapak Ibu, sepanjang dunia belum mengkhianati saudara, kita masih mencintai dunia. Orang kalau lagi pacaran ya, lalu dikhianati, bisa melupakan pacarnya itu bisa. Kenapa? Karena pengkhianatan. Saudara bisa melupakan dunia, tidak lagi mencintai dunia ketika dunia itu mengecewakan kita. Ketika dunia itu mengkhianati kita. Pastikan bahwa dunia mengkhianati kita. Penderitaan yang kita alami justru membuat kita semakin mencintai Tuhan dan melupakan dunia. Jangan harap dunia lagi. Berharap Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu cuma berpikirnya orang terbalik gitu. Orang terbalik. Ketika kita sedang dalam masalah, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Itu dia. Banyak kali kita ini kecewa sama Tuhan karena ketika kita sedang ada dalam masalah, dalam kesulitan, dikhianati, dilukai, kita berpikir gini, Tuhan meninggalkan kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika kita dilukai, dikhianati, disakiti, ada masalah berat, masalah bisnis, dan berbagai persoalan. Ingat baik ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Tanamkan dalam pikiran ketika engkau sedang dalam masalah pergumulan berat, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya masalahnya belum kelihatan sih sekarang. Jadi masih biasa-biasa. Tunggu nanti ketika pasangan hidupmu mengkhianatimu baru. Tapi jangan sampai ke situ ya. Tunggu ketika bisnismu lagi maju-majunya ini drop. Tunggu ketika kesehatanmu itu drop. Lagi sehat-sehatnya nih. Sekarang kan lagi ada masalah. Tapi kebenaran ini harusnya mempersiapkan kita untuk tidak mencintai Tuhan. Dan ketika masalah itu datang, tetap ada, tanamkan dalam pikiran kita ini. Bahwa apa? Tuhan tidak meninggalkan kita. Justru itu sarana supaya kita putus cinta dengan dunia dan meninggalkan percintaan dunia. Yang setuju katakan amin. Karena dunia gak bisa menolong kita. Ada waktunya dunia gak bisa menolong kita. Uangmu gak bisa tolong kamu. Anak-anak muda, uangmu gak bisa tolong kamu. Harta orang tuamu gak bisa tolong kamu. Bapak Ibu, hartamu tidak bisa menolongmu. Ketika engkau di ujung maut, ketika dokter berkata, wah ini penyakitnya sudah stadium 4. Tolong dok, berapapun saya bayar dok. Gak bisa, udah gak sanggup, gak ada obat untuk menyembuhkan. Di situ saudara baru tahu, uangmu gak ada gunanya, hartamu gak ada gunanya. Jangan nunggu dunia mengecewakan, dunia mengkhianatimu, uangmu mengkhianatimu, hartamu mengkhianatimu. Baru engkau cari Tuhan, jangan nunggu itu dari sekarang. Penderitaan, kesusahan, aniaya, ditinggalkan orang, dikhianati, itu kesempatan supaya kita merapat kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Lupakan dunia. Lupakan dunia. Ingat Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus tetap bertahan dalam penderitaan, aniaya, dan kesusahan yang begitu berat, begitu berat. Justru dia makin lihat apa yang dikatakan di ayat 9. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati, dia menaruh harap dan kepercayaan. Bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada dunia, tetapi kepada Elohim Yahweh. Dan saudara, kalau kita melihat ya, penderitaan-penderitaan apa sih yang dialami Rasul Paulus? Jadi penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dan timnya itu sebetulnya seperti dupa yang dibakar. Dupa yang dibakar. Kapan dupa itu tercium harumnya? Kapan kemenyan itu tercium harumnya? Ketika kemenyan itu dibakar. Kapan Rasul Paulus bisa tercium bau harumnya? Ketika dia dibakar oleh banyaknya persoalan dalam hidup dia. Sampai dia tidak punya lagi harap di dunia ini. Pengharapannya cuma satu, Tuhan. Baru tercium harum. Dan harumnya semakin
tersebar, semakin menyebarkan keharuman Kristus kemanapun. Coba saudara lihat ya. Mungkin ayatnya nggak usah dibaca, yang Bapak Ibu mencatat silakan. Catat. Misalnya Kisah Rasul 21 ayat 27 sampai 36 ini sangat panjang. Rasul Paulus dianiaya oleh orang Yahudi ketika dia mengajarkan Injil kepada bangsa bukan Yahudi. Dia mengajarkan Injil kepada orang Yunani atau bangsa bukan Yahudi. Justru orang Yahudi menganiaya Rasul Paulus. Aneh gak saudara? Bener loh. Paulus dan timnya memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Tetapi orang Yahudi yang tersinggung dan menganiaya dia. Diizinkan Tuhan terjadi. Kadang-kadang yang kita lakukan hal yang baik, tapi orang bisa gak suka. Bener gak Bapak Ibu? Nah itu yang dialami Rasul Paulus. Kemudian mereka bikin huru hara orang Yahudi. Mereka berteriak. Apa kata dia? Kata orang Yahudi. Inilah orang yang mengajarkan kepada semua orang di mana-mana untuk menentang bangsa kita dan hukum Taurat dan bait suci. Apa yang terjadi? Rusuh. Kerusuhan terjadi. Paulus ditangkap dan hampir dibunuh, tetapi kemudian dia diselamatkan oleh orang-orang atau pasukan Romawi. Kita baca juga di dalam pasal 14 ayat 8 sampai 20. Dia dianiaya waktu dia ada di kota di Listra, itu satu kota di Listra. Dia disalahpahami karena begini Bapak Ibu, ketika Paulus datang ke tempat itu, kan Paulus disertai dengan Tuhan. Paulus menyembuhkan banyak orang sakit. Sehingga orang-orang Yunani pada saat itu menganggap bahwa Rasul Paulus itu dewa Zeus. Karena orang sakit bisa disembuhkan. Sehingga dia seolah-olah dianggap sebagai dewa. Tapi orang Yahudi gak senang Bapak Ibu. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Dia mulai menghasut orang-orang Yunani. Dan mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah penyesat. Akibatnya apa? Orang-orang Yunani yang menganggap Rasul Paulus adalah dewa, sehingga mengikuti Rasul Paulus dan mendengarkan ajarannya, berbalik mereka jadi marah kepada Rasul Paulus dan segera merajam Rasul Paulus. Lihat kalau kita baca ya di Kisah Rasul 14 ayat 8, khususnya di ayat 19. Dicatat di sini, mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Menderita nggak Bapak Ibu? Diseret-seret dan dibuang keluar kota. Yang ketiga Bapak Ibu, bahkan Rasul Paulus ditolak dan dikhianati oleh saudara seiman. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 14 sampai 16. Di sana dikatakan ada seorang yang bernama Alexander, tukang tembaga. Dia telah berbuat banyak kejahatan terhadap aku. Lihat, ini orang yang seiman saudara. Sama-sama melayani tapi nusuk dari belakang. Seharusnya Rasul Paulus di backup, dibantu, ditolong. Ini enggak. Justru Rasul Paulus ditinggalkan, dikhianati. Yang keempat, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 24, itu kejadiannya di Filipi. Rasul Paulus dituduhkan membuat kerusuhan. Lucunya begini Bapak Ibu. Jadi Rasul Paulus itu melepaskan seseorang dari roh tenung Bapak Ibu. Jadi gini. Jadi ada seorang wanita itu peramal. Jadi jasa dari peramal ini dipakai oleh seorang pengusaha. Jadi pengusaha ini ketika sedang melakukan ekspansi usahanya selalu bertanya, sekarang saya mau jualan ini, gimana menurut kamu si peramal? Dan si peramal itu yang memberikan advice, oke, silakan buka atau jangan buka. Jadi dia dapat keuntungan, si peramal dapat keuntungan, pengusaha ini dapat keuntungan. Nah setelah roh peramal itu dilepaskan dari perempuan ini, si pengusaha rugi nggak saudara? Si pengusaha itu jadi rugi. Sekarang meminta tolong ke siapa? Sekarang si peramalnya udah nggak punya
kuasa lagi. Ditanya udah nggak tahu dia. Sehingga orang itu menjadi marah. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 20 sampai 21-nya dikatakan, orang-orang ini mengacau kota kita. Jadi Rasul Paulus dituduhkan mengacau kota dan mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh kita terima. Akhirnya Paulus dan Silas itu dimasukkan penjara dan dicambuk, Bapak Ibu. Ngelepasin orang dari penguasaan setan, justru malah dia yang kena, Bapak Ibu. Hal yang baik dilakukan malah justru dia mendapatkan aniaya. Bukannya berterima kasih, Bapak Ibu. Lalu yang kelima, Rasul Paulus juga disalahpahami oleh sesama orang Yahudi. Kisah Rasul 23 ayat 1 sampai 10. Tadi saya bilang banyak ayatnya, jadi kalau dibaca nggak selesai ini. Jadi saya persingkatnya, saya ceritakan saja. Ini membuktikan betapa Rasul Paulus itu sedang dibakar. Sedang dibakar. Nah yang terakhir ini, Rasul Paulus berbicara kepada banyak orang tentang pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan, ada kebangkitan. Nah orang Yahudi nggak suka, khususnya orang Saduki, karena orang Saduki yakin bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Tetapi Rasul Paulus mengatakan ada pengharapan, di balik kematian kita ada kehidupan, ada sukacita dari Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari kematian. Orang Yahudi nggak suka, khususnya orang Yahudi. Sehingga dia akhirnya dia memfitnah Rasul Paulus dan membuat kerusuhan, keonaran di kota ini. Dan akhirnya dia dibawa ke pengadilan, yaitu pengadilan orang-orang Yahudi atau kaum Sanhedrin. Dan di sini dia dipukuli. Nyaris dia juga kehilangan nyawanya. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan saya nih, Rasul Paulus ditinggalkan Tuhan enggak? Oleh karena penderitaan yang dialami, Rasul Paulus ditinggalkan Tuhan? Tidak. Jadi penderitaan yang dialami kita sama. Bukan pertanda Tuhan meninggalkan kita, bukan. Justru penderitaan yang dialami Rasul Paulus itulah panggung kemuliaan Tuhan. Dan penderitaan yang saudara alami hari ini adalah panggung di mana aroma Kristus akan dimunculkan melalui hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Dan itu saya tanamkan dalam hati saya, Bapak Ibu. Orang bisa memfitnah saya. Orang bisa menjelek-jelekan saya. Orang bisa merendahkan saya. Orang bisa mengatakan, si Riko itu hansip. Yes, enggak apa-apa, aku hansip. Bukan jenderal, enggak apa-apa, aku bukan jenderal, aku hansip. Kalau hansip taunya baris berbaris tuh. Ya kan, baris berbaris. Ada yang hansip jalan baris berbarisnya gini kan. Maju, jalan. Nggak apa-apa, aku dibilang hansip. Aku memang hansip. Tapi hansipnya Tuhan. Kalau dibilang jenderal terlalu tinggi, Pak. Nggak apa-apa, hansipnya Tuhan. Yang penting hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Orang mau bilang apa, Bapak Ibu? Ayo, jangan membuat kita menjadi undur. Ini gak seberapa dengan Kristus. Katakan amin. Saudara mungkin difitnah orang juga. Saya gak tahu. Mungkin ada difitnah saudara. Saudara kandung kah, ipar kah. Gak apa-apa. Kalau kita gak bisa menjelaskan, ya sudah. Waktu yang akan menjelaskan. Katakan amin. Saudara dilindungi Tuhan. Saudara dalam perlindungan Tuhan. Dan perlindungan Tuhan itu sempurna. Tuhan menjagai saudara. Kebenaran ini mempersiapkan saudara mendewasan dosa. Saudara kalau belum mengalami aniaya fitnah, siap-siap aja. Lagi pula saudara, jangan mengharap kepada harta dunia, semua itu sementara dan gak bisa menolong. Seberapapun harta saudara, seberapa besar saudara, sebentar bisa lenyap, hancur dan gak berguna. Gak percaya? Saudara punya punya jam 9 miliar saudara. Saudara bangga-banggain itu jam 9 miliar. Selesai saudara. Saudara punya rumah bagus dan berpikir gak mungkin hancur nih rumah. Gak mungkin ada penjarahan. Siapa yang tahu? Tiba-tiba berbondong-bondong orang masuk rumah saudara dan menjarah semua isinya.
miliaran harta saudara ludes. Kepikir nggak dia sehari sebelumnya bakal kejadian begini? Enggak loh saudara. Ini suatu pelajaran buat kita. Kita bukan mau menghina orang yang mengalami itu. Pelajaran, kita lihat secara positif. Artinya apa? Jangan mengandalkan harta dunia. Andalkan Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan dunia. Termasuk pejabat tinggi kita andalkan. Jangan. Mengandalkan orang hebat, jangan. Andalkan Tuhan. Tuhan lebih hebat dari orang hebat manapun. Tuhan lebih kaya dari orang kaya manapun. Andalkan Tuhan. Saudara, harus bayar uang kontrakan. Ini membuat kita menderita. Jangan berpikir Tuhan tinggalin kita, jangan. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Kalau tahun lalu kita bisa ngontrak, tahun ini juga kita bisa bayar kontrakan. Yang setuju katakan amin. Tuhan menemani kita. Jangan khawatir, Tuhan itu hidup. Dan kalaupun kita harus keluar dari rumah kontrakan kita karena nggak bisa bayar, Tuhan akan menyediakan rumah yang baru. Amin. Yang amin berarti saudara percaya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang nggak percaya, udah pakai akalmu sendiri. Sampai akhirnya saudara nggak bisa bikin apa-apa. Bapak Ibu, jadi setialah dalam penderitaan. Yang setuju katakan amin. Setialah dalam penderitaan. Penderitaan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Bisa dilewati. Amin. Penderitaan apapun bisa dilewati. Setia dalam penderitaan itu adalah kesaksian yang terdalam bahwa Kristus hidup dalam kita. Saudara mau lihat bahwa Yesus hidup dalam saudara? Menderita dulu. Ya Bu ya. Yesus hidup nggak? Hidup. Menderitalah dulu. Justru penderitaan itu merupakan cara Tuhan menyatakan dirinya. Saudara yakin Tuhan itu hidup? Tuhan akan berikan pelajaran bagi kita bahwa Tuhan hidup. Tuhan hidup Bapak Ibu. Dulu saya punya cincin kawin, sekarang udah jadi lembaran-lembaran rupiah. Iya, dan saya belum ganti. Saya ngomong begini bukan minta dibeliin, bukan sama sekali. Hanya sekedar cerita. Dan saya belum beli-beli Bapak Ibu. Nanti tunggu, karena selalu buat yang lain. Nggak usah, nggak apa-apa. Aman jadi. Orang lihat kita kan, wah belum menikah si Bapak gitu kan. Saya belum beli-beli Bapak Ibu, jadi hilang. Tapi sebetulnya hilangnya karena udah jadi lembaran rupiah. Ya dikonversi. Nah satu hari pernah hilang cincin saya. Hilang Bapak Ibu. Jadi saya main bola tuh. Main bola, habis main bola cuci tangan. Sempat ke dapur. Terus begitu saya lagi cuci tangan begini. Kemana cincin ini? Masalahnya di situ ada nama Alexandra. Bukan nama yang lain. Waduh kalau dia tahu pasti marah. Saya cari. Dia juga lihat waktu saya keluar, itu saya bongkar-bongkar tuh. Saya korek-korek dari wastafel. Saya cari Bapak Ibu. Gak tahu dia lihat apa enggak, pokoknya saya cari. Waduh, nggak boleh sampai matahari terbenam, saya harus ketemu. Jadi saya cari, saya urut dari tadi lewat mana gitu kan. Saya telusuri Bapak Ibu, enggak dapat. Saya ingat bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan ingetin gitu ya, Tuhan itu hidup. Bapak Ibu, saya terus berdoa. Tuhan itu hidup. Dan kan saya sudah main bola di lapangan. Lalu ada impresi di hati saya, ke lapangan. Saya nurut, saya pergi ke lapangan. Saya berdiri. Lapangan begitu luas, cincin begitu kecil. Bagaimana bisa ketemu tuh cincin? Nah ini kan lapangan, bukan lapangan stadion ya, tapi lapangan kampung. Jadi ada pohon juga di situ. Nah, impresi ada dalam pikiran hati saya mengarah ke pohon.
Saya jalan persis di samping pohon itu. Berdiri di situ. Saya berdiri. Seperti orang bego. Kan orang gak ada yang tahu ngapain berdiri di situ. Jalan ke situ. Saya berdiri. Saya terus berdoa, Tuhan tolong saya. Karena ini kebetulan hari siang. Jadi matahari lagi terik-teriknya. Begitu awan lewat, gelap kan? Agak gelap. Begitu awan menutup matahari agak gelap. Begitu awan itu bergerak, mataharinya muncul. Pas di depan saya tuh ada kilauan. Teng, teng. Datang lagi. Pas saya mau ke situ, datang lagi awan gelap. Awan gitu nutupin lagi. Aduh, di mana tuh tadi? Sampai akhirnya lewat lagi. Cus, saya patok, saya tandain di situ. Tuh. Akhirnya saya ambil. Saya nangis. Saya bilang apa? Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Dan itu pengalaman pribadiku dengan Tuhan. Saya kasih tahu Tuhan itu hidup. Dan sepanjang saya ngontrak rumah Bapak Ibu, selalu saja nggak ada duit. Tapi selalu saja bisa terbayar. Jadi saya bilang sama istri, lagi nggak duit, besok kita harus bayar uang kontrakan. Semua bisa dilewati. Tapi Tuhan nggak mempermalukan hambanya. Selalu saja Tuhan bisa mencukupi kita. Lewat siapapun, lewat apapun, dan semuanya nggak terpikir. Amin Bapak Ibu. Kalau kita pikir bisa nggak kita perpanjang ini Bapak Ibu. Kita pikul bersama. Kalau tidak, Tuhan akan menyelesaikan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pasti Tuhanku hidup. Tuhan pasti tolong kita. Nah itu justru masalah-masalah itu adalah memang awalnya hilang, membuat kita menderita dan takut. Tapi tetaplah setia. Setia dalam penderitaan adalah kesaksian terdalam bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu terluka, oke. Terluka akibat banyak masalah, intimidasi, tekanan, persoalan hidup. Melalui intimidasi, tekanan, masalah hidup dan berbagai persoalan yang berat, dunia bisa mencium siapa Yesus itu melalui hidup saudara. Jadi ketika ada masalah seperti Rasul Paulus, tetaplah setia. Sebab penderitaan adalah wadah kesaksian. Penderitaan adalah wadah kesaksian. Sama-sama katakan. Penderitaan adalah wadah kesaksian. Kesaksian bahwa Yesus yang kita sembah itu hidup. Telah mati bagi kita dan menyertai kita. Buktikan itu dalam hidup kita. Dan ketika kita membuktikan, maka kita sedang menebarkan aroma Kristus. Filipi 1 ayat 12 mengatakan apa? Silakan WL baca. Filipi 1 ayat 12. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, Amin. melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki supaya kamu tahu, saudara-saudara, bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kan Rasul Paulus ditangkap. Ditangkap dan dibelenggu. Justru di sanalah Rasul Paulus bisa menulis kitab-kitab ini Bapak Ibu. Paulus menulis kitabnya ini sebagian di penjara. Ketika dia di penjara. Justru ketika dia di penjara dia tidak mengeluh. Dan dia berkata, penjaraku adalah panggung Injil. Di situ dia justru menginjil lebih banyak ketika dia ada di penjara. Jadi Bapak Ibu ketika saudara sedang dalam masalah, jangan langsung nyanyi. Nyanyi Bapak Ibu. Nyanyi apa? Angkatlah penderitaanku. Ku tak sanggup lagi hidup. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Nyanyi lagi. Aku
tak sanggup lagi menerima semuanya. Oh my God. Jangan minta Tuhan angkat penderitaanku, aku gak sanggup lagi. Jangan. Tuhan, terima kasih buat penderitaan yang ku alami. Melalui penderitaanku ini, aku sedang berada di panggung kemuliaan Tuhan. Agar keharuman Tuhan tersebar lewat penderitaanku. Mau gak Bapak Ibu? Atau mau nyanyi yang tadi aja? Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Tuhan, matikanlah aku Tuhan. Matikanlah aku Tuhan. Saudara, penderitaanmu itu panggung. Panggung untuk menebarkan aroma Kristus. Iya. Saudara mau tahu Tuhan Yesus hidup? Ya ia ngalami penderitaan. Supaya Injil diberitakan. Orang melihat. Ini benar, ini Tuhannya. Dulu orang tua saya itu kan sama saya kan beda. Saya udah masuk Pentakosta, orang tua saya masih gereja tradisional. Nah saudara, saya itu fanatik banget loh. Hampir setiap minggu pergi pelayanan. Itu waktu cinta mula-mula. Sekarang sama juga Bapak Ibu. Jadi kemana ada persekutuan saya datang. Wow, namanya cinta mula-mula kan. Aduh, semangatnya luar biasa. Mamaku sendiri yang lagi sakit itu kakinya gak bisa jalan. Aku doakan, Mama mesti menerima Tuhan Yesus. Kau ini, sebelum kau lahir Mama udah Kristen. Mama terima Tuhan Yesus, Ma. Saya bimbing ya, Ma. Ya udahlah, apa katamu aja, Nak. Mama saya ikutin saya. Terima Tuhan Yesus. Nah, Mama sekarang sudah terima Yesus. Mama baru saya berdoa untuk Mama yang sakit ya. Iya, udah, aku berdoa. Puji Tuhan, mamaku kan gak bisa jalan tuh. Entah asam urat, entah apa itu, ya kan. Sampai akhirnya mamaku bisa jalan. Dia bilang gini, Tohodo. Ternyata benar. Benar agamanya si Riko. Saya bingung, bukan kita satu agama. Sama-sama Kristen kita kah? Gitu ya. Tapi mamaku bilangnya begitu. Ternyata benar agamanya si Riko. Saya juga pikir, ini kok kenapa bilang agama kan sama Kristen. Cuma dia tradisional kan Pak. Saya Pentakosta. Sama agama dong, satu agama dong. Tapi orang tua aku bilangnya begitu. Jadi ternyata beda denominasi, ternyata beda agama. Ternyata benar agamanya si Riko. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dulunya saya waktu itu ya mau ke gereja Pentakosta tuh dimarahin. Saya doa di rumah, Riko, kalau kau ikut persekutuan gak kawin kau nanti. Iya betul, dimarahin saya. Apalagi ketika saya bilang, Mak, aku mau jadi pendeta. Hah? Mau makan apa kau jadi pendeta? Mau makan batu kau? Walaupun aku pernah makan di warteg, kegigit batu sakit banget sih saya. Ternyata pendeta bisa makan batu juga. Ngilu banget sakit. Nah Bapak Ibu, ya gak enak gitu ya, menderita juga. Orang tua aku bilang gitu dan sampai begini. Kalau kau masuk pendeta, sekolah pendeta dan sekolah. Sampai akhirnya saya harus sekolah pendeta, Mak. Oke, kamu harus ke sana. Ke Sipoholon, gak boleh yang lain. Mak, aku maunya ke Pentakosta, Mak. Ke Betel, Mak. Mama gak bayarin kau. Sampai begitu. Ya udah lama, gak apa-apa gak dibayarin. Aku tetap sekolah di Betel, Mak. Jadi saya lulusnya di Betel, Sekolah Tinggi Teologi Betel. Itu pilihan terakhir supaya tetap ada di Jakarta. Gitulah, nemenin mamaku. Dan akhirnya bisa selesai juga. Itu penderitaan juga, nggak mau dibiayain tapi Tuhan hidup. Amin ya. Bahkan saya walaupun nggak punya duit banyak, istri saya ada waktu masih pacaran sering beliin beras, padahal uang kita juga nggak banyak. Aku beliin beras, aku bawa ke rumah. Ada sisa pelayanan, aku bawa ke rumah. Sampai akhirnya mama saya juga bilangin, benar agamamu itu. Karena apapun yang mamaku suruh, aku bersedia. Gak pernah enggak. Ini mantan pacar tahu. Beneran, jadi kita waktu di kuliah tuh kan, saya masih pacaran, dia kadang-kadang ke rumah gitu ya. Dia lihat apa yang aku lakukan. Jadi aku betul-betul mengabdi sama mama gitu kan. Disuruh apa aja gak pernah nolak. Supaya apa? Supaya Kristus yang aku cintai itu berbau harum.
udah sekolah Alkitab, nggak perhatiin hidup keluarga, nggak peduli. Nggak boleh begitu dong. Sebelum saya ngapa-ngapain ya, sebelum saya pelayanan, saya nyapu, ngepel, ngapain. Sampai sekarang. Biarpun udah gembala, pendeta, masih ngepel, nyapu. Kalau anakku nggak lagi berangkat sekolah gitu ya, aku bersih-bersihin nggak apa-apa. Nggak merasa rendah. Aku kerjain, karena dari dulu terbiasa kerja. Nah, Bapak Ibu, ingat bahwa penderitaan yang kita alami merupakan panggung bagi kita untuk menyatakan, mempermuliakan Kristus. Itu panggung, ingat itu. Penderitaan merupakan panggung di mana kita hendak menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan lagi pula Bapak Ibu, satu hal lagi nih. Selain penderitaan itu panggung bagi kita untuk menebarkan aroma Kristus, penderitaan itu cara Tuhan untuk menghancurkan ego kita. Gimana coba ego nih? Kita yang egois supaya bisa hancur egonya. Lewat apa? Diremukkan. Melalui apa? Penderitaan. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus yang juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, betapa menderitanya Rasul Paulus, Bapak Ibu. Menderita banget. Ya, saudara juga menderita. Begitu mengikut Tuhan, menderita. Rasul Paulus dulu sebelum mengikut Tuhan gak menderita hidupnya. Begitu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, penderitaan bertubi-tubi. Tapi dia tidak menyanyi, aku tak sanggup lagi. Dia berkata, kami terjepit, tapi tidak terhimpit. Senantiasa kami membawa kematian Yesus. Karena setiap dia pergi, seperti sedang membawa vonis kematian kemanapun dia pergi. Kami membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya apa? Supaya hidup Yesus menjadi nyata melalui hidup kami. Jadi semakin Rasul Paulus dan teman sepelayanannya dihancurkan, hidup Yesus semakin tercium keharumannya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, dunia tidak mencium aroma Kristus dari kehidupan yang nyaman. Dunia tidak mencium aroma Kristus dari kehidupan saudara yang nyaman. Justru dunia mencium aroma Kristus ketika kita mengalami aniaya dan penderitaan. Dan itulah panggung di mana kita bisa bermain dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita punya ego harus dihancurkan lewat apa? Lewat banyaknya masalah, terhimpit, kesusahan, hancur sampai akhirnya aku hanya berharap kepada Tuhan. Di situ kesombongan kita hancur dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus itu sombong Bapak Ibu. Sombong karena dia orang pinter. Makanya terus diremukkan Tuhan lewat banyak masalah. Sombong, pinter dia. Karena orang pinter. Biasa orang pinter angku-angku sombong-sombong. Tapi bagaimana Tuhan bisa pakai Rasul Paulus yang pinter, yang sombong itu, yang angku itu, diremukkan dengan banyak masalah. Tapi di situ dia melihat bahwa Tuhan yang disembah hidup. Tuhan yang disembah menyertainya. Begitu juga kita, Tuhan yang kita sembah menyertai kita. Jadi justru dunia tidak mencium aroma Kristus dari keadaan nyaman hidup kita. Tapi justru ketika kita sedang ada dalam masalah, badai, persoalan, dan banyaknya himpitan yang memberatkan hidup kita, disitulah aroma hidup, aroma Kristus itu tercium. Yang penting kita setia. Pencobaan boleh datang, masalah boleh datang, tapi kita tetap setia mengiring Tuhan.